Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatul Rahma, Guru SDN 1 Robokan, Kecamatan Depok. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan kelas 102A. Saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Kepala Sekolah dan segenap dewan guru di SDN 1 Robokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samsul Huda SPD LBD, yang saya hormati segenap dewan guru SDN 1 Raja Tengah. Puji syukur pada kita haturkan kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah bisa berkumpul dalam acara presentasi saya diseminasi budaya positif. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita nanti menjadi golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya ini lebih pintar atau saya lebih unggul. Saya di sini hanya ingin berbagi ilmu atau berbagi informasi tentang budaya positif. Sebelum saya lanjutkan presentasi saya kali ini, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perkenalkan ada fasilitator kami Ibu Sri Juliani, fasilitator yang sangat hebat yang sangat membantu kami dalam pendidikan guru negara ini. Dan yang kedua juga ada PP kami pengajar praktik yaitu Bu Andika Yeti Handayani yang saat ini sedang berdinas di SMP Sarirejo. Dan yang terakhir yaitu saya Nurul Hidayatul Rahma sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Sebelum presentasi dilanjutkan, saya ingin berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kanak-kanak bermain di sini, cakep, jangan lupa bilang cakep. Bersorak-sorai kelihatan teriak. Budaya positif tanamkan sejak dini agar menjadi insan cemerlang. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati gua. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Sebelum presentasi hari ini kami lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Bu Evi memimpin doa untuk teman-teman di depan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa bersama-sama ya. Ada berdoa, tangan di atas, kepala menunduk. Doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Oti. Sebelumnya kita bacakan keyakinan kelas kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Sepakat apa tidak Bapak Ibu Guru? Sepakat. Yang kedua yaitu menghormati pembicara dan peserta lain. Jadi kita saling menghormati pembicara di depan dan juga ketika ada teman lain yang sedang berpendapat. Yang ketiga yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara atau berpendapat. Yang keempat, mengikuti kegiatan sampai selesai dan yang terakhir menjaga kebersihan kelas. Apakah sepakat Bapak Ibu atau ingin ditambahi lagi atau sudah cukup? Cukup, terima kasih. Supaya tidak tegang, Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kita lakukan ice breaking. Boleh keluar dari mejanya. Nah, biar nanti ice breakingnya lebih. Ayo. Diikuti Bapak Ibu. Kita ulangi lagi ya. Ya, kita lanjutkan saja ya, jadinya ya. Nah, sekarang boleh duduk teman-teman. Nah, untuk tujuan pendidikan kita, yaitu menurut KHD Kinerja Dewan, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lamunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Menurut di sini yaitu Bapak Ibu, pendidikan itu menuntun. Jadi setiap anak itu dilahirkan dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya tugasnya sebagai petani, yaitu bagaimana anak tersebut tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harus jangan disamakan Bapak Ibu pendidikan dahulu dengan pendidikan yang sekarang. Jadi kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif yaitu nilai dan kebersihan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada apa saja? Ayo lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membantu budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, di sekolah kita harus selalu menerapkan ke lingkungan yang aman dan nyaman untuk peserta didik agar peserta didik kita nanti aman dalam menerima pembelajaran dari kita. Yang kedua itu disiplin, sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang kita bermain ya. Cobalah buka. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang kedua yaitu B. Rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Sekarang saya ingin praktekkan. Contohnya, ayo Bu Santi ke depan. Bertindak sebagai A. Bu Santi menyimpan sesuatu yang sangat berharga pada kepala Anda. Sekarang Pak Adi ke depan. Coba dibujuk, Pak. Bu Santinya coba dibujuk. Bagaimana Bu Santi ini tergoda apa tidak untuk membuka kepala? Pak Adi. Ayo Bu Santi, coba buka. Enggak, dengan kata-kata. Ayo Bu Santi, dengan merayu. Ayo Bu Santi, kepalanya dibuka. Dikasih iming-iming apa? Ya, nanti kalau dibuka saya kasih apa, saya traktir. Saya traktir deh. Ayo Pak Adi. Ayo, ya, saya traktir nanti, ya, saya traktir makan, ya. Saya traktir makan, ya. Saya jalan-jalan, ya. Aduh, sulit ini ya, sulit ya. Ya, shopping, ya. Ya, saya kasih uang. Aduh, sulit ini, apa ya? Ya, kalau nggak buka, saya kritikin nanti ya. Berarti ini adalah contoh bagaimana Bu Santi mempunyai prinsip apa sih sebenarnya yang ada di dalam kepala tangannya Bu Santi ini yang disembunyikan kata-kata apa? Ayo. Ya. Saya punya tanggung jawab yang kuat untuk melaksanakan tugas saya. Saya mempunyai suatu tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak. Jadi tanggung jawab itu saya jawab dengan kuat agar saya tidak terpengaruh dengan orang yang lain. Terima kasih Bu Santi dan Pak Adi, terima kasih. Jadi setiap orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Ada yang bisa terbujuk rayuan. Ayo Kak Bu, tak kasih nanti uang 1 juta. Buka kepala tangannya. Ada yang terbujuk dan juga ada yang tidak terbujuk. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar teori kontrol ilusi teori menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju atau tidak? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju? Tidak setuju karena sekarang disiplin positif. Apa sih makna disiplin itu? Ayo, disiplin. Apa itu makna disiplin? Apa berarti? Disiplin itu kalau menurut saya itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Ya, boleh. Ada lagi yang ingin bertanya? Disiplin, apa itu disiplin? Melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada. Ya,
akan saya kunci ya. Apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Misalnya contoh kita sebagai seorang guru, tanpa terperintah kita akan datang tepat waktu tanpa ada perintah atau tanpa ada suatu larangan atau tanpa ada suatu penghargaan. Kita sebagai seorang guru, kita sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, maka kita akan datang tepat waktu. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita bekerja tujuannya untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan untuk kebebasan. 4 penguasaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Setiap orang berbeda, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran akan kebutuhan hidupnya secara berbeda-beda. Sekarang saya mempunyai kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira Bapak Ibu, bila di dalam kelasnya panjenengan semua ada kasus seperti anak Doni selalu merebut bekal teman-temannya, kira-kira kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh Doni? Tadi ada 5 kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira dalam kasus Doni, kebutuhan apa yang belum diperoleh oleh Doni? Apa? Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Mungkin yang pertama Bu. Untuk bertahan hidup ya, kita kunci jawabannya. Kata Bu Afifah, kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Doni yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan, karena Doni pasti punya alasan merebut bekal dari temannya tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena Doni lapar, tidak diberi bekal oleh orang tuanya. Yang pertama. Untuk yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, karena Doni itu ingin diperhatikan oleh temannya. Dia itu kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Dia ingin diperhatikan oleh temannya dengan cara apa? Merebut makanan dari temannya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Karena Doni merasa hebat, dia teman-temannya itu takut dan menulis apa katanya. Jadi dia merebut bekal dari temannya. Yang keempat yaitu Doni merasa bosan, karena yang dibawakan bekal oleh kedua orang tuanya itu sama saja setiap hari. Jadi dia merasa bosan. Dia ingin kebutuhan kebebasan. Dia ingin menu yang lain, tapi setiap hari dibawakan orang tuanya sama. Yang kelima yaitu Doni hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi temannya yang kesal. Dia senang. Dia itu sebenarnya tidak lapar, tidak apapun, tapi karena dia itu iseng ingin melihat ekspresi temannya itu kesal. Nah, sekarang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan sanksi kira-kira apa ya? Ayo, ada yang ingin berpendapat? Ya, di sini
restitusi. Kalau hukuman itu suatu tindakan yang diambil oleh guru sebagai respon terhadap perilaku anak yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku tersebut. Contohnya, kalau anak di sekolah itu mematahkan sapu atau apa, berarti anak itu harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang ada yang ingin berpendapat lagi tentang hukuman, konsekuensi. Ayo, ada yang ingin bertanya konsekuensi bagaimana? Hah? Oh sama. Sekarang kita dengarkan ya kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju apa tidak? Bagaimana? Tidak setuju. Kenapa Bapak? Tindakan Pak Seno itu tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak, namanya kemampuan yang berbeda di dalam mengikuti suatu pelajaran. Karena pelajaran itu beda-beda, ada yang pelajaran yang akademik dan ada non akademik. Anak yang patuh di keterampilan non akademik belum tentu pandai di dalam pelajaran akademika. Semua anak punya kelebihan, keunggulan pada bidangnya masing-masing. Makanya di dalam pelajaran di sekolah sekarang itu guru harus memperhatikan satu persatu anak. Si A kemampuannya di mana, si B, si C dan seterusnya. Apa yang dikuasai oleh anak, apa yang menjadi minat anak, itulah yang dipupuk. Sedangkan yang kurang diminati oleh anak itu tidak perlu untuk dipaksakan, ya sekedar diikuti, dan kemampuannya yang menonjol itulah yang perlu dipupuk untuk bekal di kemudian hari. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk pendapat Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira betul sekali, karena setiap anak itu sudah kembali lagi memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak itu memiliki bakatnya masing-masing, jadi tidak bisa dipaksakan. Si A pandai dalam pelajaran matematika, kalau si B juga harus pandai pada pelajaran matematika, tidak bisa dipaksakan seperti itu. Yang kedua, yaitu menurut Anda tindakan masyarakat terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ayo, menurut Anda sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi adalah sebuah hukuman. Ya, berdasarkan pengertian dari hukuman dan konsekuensi yang telah dipaparkan oleh Bu Santi tadi, kan konsekuensi itu sesuatu yang terjadi setelah kejadian. Jadi konsekuensinya si Iva tidak memahami pelajaran yang diterangkan oleh Pak Seno. Sedangkan dengan cara menunjuk Iva di depan kelas dan menunjuk ke hidungnya, itu termasuk salah satu hukuman. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bu Fitri. Nah, sekarang identitas gagal ada hukuman, sedangkan identitas sukses di sini ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dampak dari hukuman tersebut yaitu anak itu akan menjadi takut dan menyembunyikan apa yang sudah menjadi kesalahannya. Mereka tidak terbuka dengan gurunya. Konsekuensi yaitu identitas suksesnya yaitu murid anak belajar taat pada peraturan. Selanjutnya restitusi, akan
masalahnya tersebut. Nah, selanjutnya kita SBD terlebih dulu Bapak Ibu biar tidak tegang, yaitu berdiri terlebih dulu. Kata kuncinya yaitu apa? Kata api. Berdiri terlebih dahulu. Kalau saya bilang kata api memegang kepala, berarti Bapak Ibu guru memegang kepala. Tapi kalau pegang kepala, berarti ada kata api atau tidak? Tidak. Sekarang kita mulai konsentrasinya. Kata api pegang pipi, pegang mata, pegang mata. Oh, kasih tepuk tangan dulu. Kenapa kok tidak ada yang pegang mata? Karena tidak ada kata api. Lagi kata api pegang pundak, pegang perut. Kasih tepuk tangan. Kata api pegang mata, kata api pegang hidung, kata api pegang mulut, pegang telinga. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa tidak pegang telinga? Karena tidak ada kata api. Sudah, boleh duduk kembali. Nah, sekarang teori yang keempat yaitu ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu guru, tanpa kita sadari setiap hari kita mungkin ya di dalam kelas, ayo anak-anak tolong kerjakan soal ini, kalau nanti dapat 100, kalau nanti anak-anak bisa nanti dikasih hadiah sama Bapak Ibu guru. Itu termasuk teori apa? Eksternal. Teori eksternal adalah apa? Teori yang muncul dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalnya, nanti kalau tidak pakai topi pada saat upacara nanti akan dihukum berdiri di depan teman-teman. Itu termasuk teori motivasi apa? Eksternal, karena dia tidak muncul dari dalam dirinya sendiri, karena dia takut untuk mendapatkan hukuman. Yang kedua tadi mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kalau sudah punya teori motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, contohnya misalnya aku harus belajar supaya nanti nilaiku bagus ketika ulangan, berarti itu motivasi internal, motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya mari kita berlatih. Untuk yang pertama, kasus yang pertama, termasuk apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk apa Bapak Ibu guru? Hukuman. Nah, kita kunci jawabannya terlebih dahulu ya. Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki 1 hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, jawabannya apa? Konsekuensi ya. Kita kunci terlebih dahulu sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi apa? Hukuman. Nah, yang kelima terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Nah, yang pertama, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk apa teman-teman? Hukuman, karena satu pihak, karena tidak dibicarakan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, antara guru dan murid. Yang kedua yaitu murid diminta bertelanjang kaki 1 hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kenapa? Tidak ditanya tadi restitusi, tidak ditanya penyebabnya. Kenapa tidak memakai sepatu hitam? Pasti dia punya alasan. Mungkin sepatu hitamnya sedang dicuci atau bagaimana. Jadi kita sebagai guru harus menanya terlebih dahulu bagian apa penyebabnya dia melakukan seperti itu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, yaitu tadi konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret
coret-coret termasuk konsekuensi, dan yang terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan, termasuk hukuman karena itu satu pihak tidak mungkin pada saat ditanya anaknya tersebut lagi blank atau bagaimana, tidak ditanya penyebabnya, langsung dihukum oleh gurunya, termasuk hukuman. Selanjutnya restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru sekarang Bapak Ibu guru sedang ada di posisi kontrol yang apa? Ayo, kalau di sekolah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru sedang berada di posisi yang mana? Sudah menjadi manajer? Kita kasih tepuk tangan. Kira-kira Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana sekarang? Nah, penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama yaitu apabila Bapak Ibu guru pernah berkata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti termasuk posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Anak tersebut akan merasa, dulu saya mengecewakan Bapak Ibu guru. Itu jadi posisi kontrol yaitu pembuat rasa bersalah. Apabila ayolah lakukan demi Bapak Ibu, berarti kita berada di posisi apa? Teman untuk anak tersebut. Teman, anak itu dirangkul, kita memposisikan diri itu sebagai teman. Kamu selalu yang paling telat. Ya, pernah Bapak Ibu berkata seperti itu? Kamu. Itu berarti Bapak Ibu berada pada posisi hukum. Anak itu merasa, saya dosa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk pemantau. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti bagaimana kamu bisa menjadi posisi yang paling tinggi dan yang paling baik. Mungkin kita belum berada di posisi ini ya. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu guru pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menunjukkan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan? Ayo, keyakinan kelas dan peraturan, apa perbedaannya itu? Ada yang ingin berpendapat? Ayo, keyakinan kelas? Enggak, peraturan harus di apa? Harus ditepati, tidak sepakati. Terus kalau kan itu biasa kesepakatan tapi tidak ada apa? Tidak boleh dilarang. Harus menggunakan kata-kata yang tidak boleh dilarang. Ya, betul sekali. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita dengan siswa-siswa kita. Seperti tadi yang di awal ada keyakinan kelas kita, kesepakatan kita sebelum pembelajaran kita laksanakan ada kesepakatan. Kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak dan harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan sebelumnya kita sudah bersepakat. Apakah keyakinan kelas kita hari ini? Contohnya, contoh keyakinan kelas, berbagai keyakinan kelas yaitu yang pertama peraturan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti itu termasuk peraturan kelas. Kalau keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Sekarang dua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita buat yaitu dengan kalimat yang positif yaitu saling menghormati, kalimatnya lebih lembut. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Apa? Berarti menghormati orang lain. Orang lain di sini yaitu Bapak Ibu guru dan berkomitmen untuk datang tepat waktu. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati karena demi keamanan bersama. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, sama dengan menghormati orang lain. Yang ketujuh, dilarang merokok, termasuk kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker pada waktu COVID dulu. Yang terakhir yaitu berjalan di kelas demi berjalan di kelas
Jadi daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tadi sudah dibicarakan di awal, yaitu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa berubah ya keyakinan kelasnya. Setiap waktu kita bisa, ayo kita buat keyakinan kelasnya lagi. Nah, biar anak-anak ingat. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Guru dapat satu, yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Penawarannya seperti apa? Misalnya tadi contoh, bagaimana kamu ingin memperbaikinya? Kalau nilainya jelek, bagaimana cara memperbaikinya? Itu memberikan penawaran. Sekarang tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Dan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa yang misalnya tidak mematuhi keyakinan kelas, berarti kita harus menerapkan segitiga restitusi itu, yaitu dengan pertama menstabilkan identitas. Kita menanya apakah yang dilakukan itu sudah sesuai apa tidak. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang pertama, ketika menstabilkan identitas, pertanyaan apa? Berbuat salah, pertanyaan apa yang kita lontarkan kepada anak-anak biar anak-anak itu tidak merasa kita menghakimi. Yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi bagaimana kita cara memperbaikinya, kita ada lanjutannya ya. Yang kedua yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya yaitu tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak-anak itu ditanya, bagaimana, kenapa anak-anak itu bisa melakukan seperti itu. Misalnya contoh telat. Kenapa anak-anak itu bisa telat? Kenapa anak-anak itu bisa datang ke sekolah lebih dari jam 7? Jadi kita harus tanyakan terlebih dahulu apa alasannya. Yang kedua yaitu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu tadi, termasuk tadi melindungi apa yang ada di genggaman. Nah, melindungi sesuatu yang penting. Jadi tidak boleh ada orang yang tahu. Ya, tahapan yang ketiga yaitu segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi ketika anak berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan, kita tanyakan bagaimana apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, apa yang kita percaya di dalam kelas kita, dan kamu itu mau ingin jadi apa? Ingin jadi apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Sekarang kasus 1. Seorang siswa kelas 6 yang bernama Nur Najwa Hidayatulisa yang biasa dipanggil Wawan terlambat datang ke sekolah. Akhirnya terlambat mengikuti apel hari jadi Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal 26 2024. Wawan datang ke sekolah pukul 7.15 menit, sedangkan apel hari jadi Lamongan dimulai pukul 7. Wawan terlambat 15 menit. Wawan terlambat ke sekolah dikarenakan bergadang melihat film PHB. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin mempraktekkan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana ketika ada kasus 1 menstabilkan identitas, bagaimana apa pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada Wawan? Untuk kasus ini saya mencoba untuk menjawab ya. Kalau masalah ini saya berusaha untuk menanya kepada Wawan, kenapa kok sampai terlambat untuk hari ini seperti itu ya, untuk menstabilkan identitas.
Terus kemudian untuk validasi tindakan yang salah, saya akan memberikan itu sedikit wawasan seperti itu ya, tentang bagaimana cara melihat HP atau menanggapi HP itu bagaimana caranya itu biar anak itu tidak terlalu berfokus pada HP. Terus kemudian untuk menanyakan keyakinannya juga, saya menanyakan kepada Wawa apa yang seharusnya kamu lakukan agar kamu itu tidak terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Terima kasih saudara. Kita harus menerapkan sedikit restitusi ketika ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas. Kita harus tanya terlebih dahulu mengapa alasannya mereka telat datang ke sekolah. Pasti setiap tindakan mereka pasti ada alasannya. Yang kedua yaitu kasus yang kedua, saat pelajaran SPDP Ica meminjam pensil warnanya Hilda. Tanpa disengaja Ica mematahkan pensil warna milik Hilda. Hilda marah-marah kepada Ica dan meminta Ica karena takut dimarahi ibunya nanti ketika pulang. Dikarenakan pensil warnanya masih baru tapi dikatakan Ica satu. Hilda meminta Ica mengganti pensil warnanya yang patah. Tetapi ketika dibentak-bentak Hilda, Ica pun membalas dengan bentakan. Jadi mereka berdua saling bentak-membentak. Kira-kira Bapak Ibu, untuk kasus 2, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Untuk menstabilkan identitas itu, bagaimana cara menyelesaikan dari tindakan kasus 2 yaitu Ica dan Hilda? Pertama, ya tentang identitas itu kita tanya dulu ke Ica, alasannya apa. Kalau memang nggak sengaja seperti itu ya nggak apa-apa, tinggal minta maaf ke Hilda. Kemudian Hilda juga sama, Hilda kita kasih apa ya istilahnya, kasih pengertian bahwasanya oh ternyata Ica melakukan seperti itu tidak sengaja kayak gitu. Dan kalau Hilda mau mengganti juga tidak apa-apa, jadi tidak perlu sampai saling membentak. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas, kemudian validasinya untuk tindakannya selanjutnya. Kita tanya, kalau membentak-bentak seperti itu apakah bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Kan tidak bisa. Jadi harus saling pengertian. Ica kalau memang salah harusnya meminta maaf. Kemudian Hilda kalau memang sudah meminta maaf dan seharusnya memaafkan. Nah, yang selanjutnya untuk segitiga yang terakhir yaitu menanyakannya. Nah, seperti itu tanggung jawabnya seperti apa ke Ica ke Hilda selain meminta maaf. Kalau memang itu kan ada barang yang rusak, nah seharusnya juga harus mengganti tanpa harus ada yang membentak seperti itu. Terima kasih. Dari dikatakan Bu Santi dan Bu Emi tadi betul sekali. Untuk ketika ada siswa yang melanggar keyakinan, kita tidak boleh langsung mencet, oh kamu salah, atau kita harus tahu dulu mengapa alasannya mereka melakukan seperti itu. Pasti mereka melakukan seperti itu pasti adalah alasannya. Tidak mungkin suatu tindakan tidak ada alasannya. Nah, dari presentasi saya hari ini, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas dengan presentasi saya. Mohon untuk memberikan kritik dan saran atau refleksi dari kegiatan presentasi saya hari ini. Boleh maju ke depan. Moga Bu Santi bisa masuk ke depan dari kegiatan presentasi saya hari ini. Bagaimana, apakah ada kekurangan atau kurang ditambahi apa? Monggo saya menerima masukan dari Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada saya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Lulu tadi, mulai dari awal sampai akhir, menurut saya pribadi sudah cukup baik dan semoga karena ada paparan seperti ini, kita sebagai seorang guru dapat menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu, walaupun tidak seluruhnya, tapi kita
untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih dulu, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih atas syaratnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kali ini, yaitu sebelum presentasi saya tutup, saya ingin berpantun lagi Bapak Ibu. Tutup panci, tutup hati. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum presentasi kami akhiri, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa yang kita ini hanya sama-sama belajar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, hari ini sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas yaitu yang kita sepakati bersama. Ayo, sekarang setiap anak menuliskan keyakinan kelas dan nanti akan kita tempelkan di depan. Tulis di sticky note keyakinan kelas kita sebelum pembelajaran dimulai. Nah. Ayo sekarang anak-anak, keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di sticky note, kalian tempelkan di papan tulis. Ayo bergantian di depan. Boleh ditempelkan di sini. Oke, hebat. Ayo Mbak Ida. Oke, Mas Harun.
di Lamongan jam berapa? Jam 7. Berarti Mbak Wawa sudah telat berapa menit? Sudah telat 15 menit. Dulu pengen tahu. Pasti Mbak Wawa kalau telat pasti punya alasan. Kenapa alasannya Mbak Wawa bisa telat datang ke sekolah? Oh, semalamnya begadang. Kenapa kok begadang? Nonton film di HP. Boleh nggak kalau kita begadang sampai larut malam? Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bangunnya kesiangan. Kira-kira Mbak Wawa sudah melanggar keyakinan kelas kita apa? Yuk. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Disiplin. Mbak Wawa sudah melanggar dua keyakinan kelas kita ya. Datang tepat waktu dan disiplin. Kira-kira besok Mbak Wawa mau memperbaiki kesalahan Mbak Wawa? Gimana caranya? Yuk diperbaiki kesalahannya. Tidak begadang ya, menyalakan alarm biar tidak bangun kesiangan. Sepakat? Nah, oke, good job Mbak Wawa. Mbak Wawa pasti bisa. Tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa. Terima kasih guru sudah membimbing saya. Semoga lain hari saya tidak terlambat datang ke sekolah dan tidak melanggar keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya? Gimana sih buku? Lihat deh. Ya gimana? Pokoknya harus ganti sekarang. Mbak Ica, Mbak Hilda. Ayo. Mbak Ica, Mbak Hilda dipanggil dulu di sini. Kenapa? Tahu kenapa dipanggil dulu ke sini? Ya, tadi pada waktu pelajaran SPDP kok dulu pendengar ada rame-rame, itu kenapa? Ayo, ada yang mau bercerita. Kenapa kok bisa rame-rame tadi pada waktu pelajaran SPDP? Siapa yang bertengkar? Ayo, siapa yang bertengkar tadi pelajaran SPDP? Kenapa Mbak Ica, Mbak Hilda? Ada yang mau bercerita? Kita mematahkan krayon dulu. Oh, sebentar. Di sini Bu Lulu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ayo, kalau Mbak Hilda gimana ceritanya? Itu krayonnya punya siapa? Punya ibu. Oh, terus dipinjam sama Mbak Ica. Mbak Ica tidak membawa krayon? Tidak. Mbak Ica minjam punya Mbak Hilda, kemudian dipatahkan. Mungkin pada dulu posisinya Mbak Hilda juga gitu. Dulu pengen marah karena krayonnya dulu dirusak oleh Mbak Ica. Tapi kenapa Mbak Ica tadi memutuskan krayonnya Mbak Hilda? Mbak Ica tidak sengaja. Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Berarti kalian tadi bertengkar di kelas sudah melanggar keyakinan kelas apa? Yo, saling menyayangi. Ada lagi keyakinan kelas kita, tanggung jawab. Apalagi keyakinan kelas kita yang kalian langgar? Tidak boleh bertengkar sesama teman, harus rukun. Sekarang apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian berdua? Mau. Dengan cara apa? Ayo, bagaimana diperbaiki kesalahannya? Kita menggantikan krayon. Ya, Mbak Ica harus mengganti krayonnya Mbak Hilda. Bagaimana Mbak Ica siap mengganti krayonnya Mbak Hilda?